kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Apa saja yang jadi indikator dalam mengukur indeks persepsi publik yang menempatkan skor Indonesia di urutan 110 dari 180 negara. Kita bahas bersama Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko. Selamat malam, Pak Wawan. Pak Wawan, selamat malam. Maaf, saya belum dengar suara Anda. Baik, sebelumnya kami juga telah berusaha menghubungi perwakilan dari KPK melalui Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri, tapi belum bisa hadir dalam perbincangan kami malam ini. Pak Wawan, kalau kita lihat pengukuran ini kan skor IPK paling rendah di era reformasi. Apa yang terjadi dengan pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, selamat malam Mbak Livi. Semoga sekarang sudah bisa mendengar suara saya. Sudah, Pak. Ya, jadi memang ini juga kami sebagai peneliti juga merasa terkejut begitu karena selama beberapa tahun terakhir setidaknya sepanjang tahun 2012 sampai 2022 10 tahun terakhir gitu ya, kami memonitor bahwa paling pergerakan naik 1, turun 1, stagnan, naik 2, turun 2, tapi tiba-tiba goncangan itu terjadi di tahun 2019 ke tahun 2020 Mbak Livi. Itu mulai pertama kali kita drop jatuh sampai dengan 3 poin gitu ya. Terus kami memberikan sejumlah masukan begitu ya, artinya bahwa di sisi politik, sisi ekonomi, dan sisi penegakan hukum itu harus berjalan beriringan tiga-tiganya gitu ya. Nggak boleh mana yang lebih duluan, nggak boleh mana yang ditinggalkan gitu ya. Nah, kemudian kita memetik hasil di tahun 2021. Nah, itu 1 poin tuh kelihatan tuh. Tetapi yang justru menjaga ritme kerja bareng bertiga ini kembali kendor begitu ya. Kembali kendor di mana? Di sisi politiknya. Karena begini, turun 4 poin skor CPI kita tahun 2022 itu, sumbangan tertingginya ada di PRS. PRS adalah Political Risk Service. Itu drop sampai dengan 13 poin. Political Risk Service bicara apa? Political Risk Service itu bicara soal bagaimana risiko politik yang dihadapi oleh pelaku usaha, oleh investor, ketika mereka mau berusaha di Indonesia, Mbak Livi. Risikonya seperti apa saja, Pak Wawan? Oke, kalau dijabarkan dalam political risk service ada setidaknya 3 hal atau 3 indikator yang paling mengemuka. Yang pertama adalah soal konflik kepentingan yang terjadi antara pejabat atau politisi dengan pelaku bisnis. Baik. Nah, dan kita ketahui bersama ya problem ini ya. Seperti kita ketahui bersama hari ini konflik kepentingan di Indonesia tidak ada regulasinya, atau mungkin kalaupun ada regulasinya itu diatur dalam etik, tetapi penegakan etik terhadap atau pelanggar bagi konflik kepentingannya tidak ada sanksinya begitu ya. Kita ketahui misalnya anggota parlemen kita, dari sekian jumlahnya begitu ya, 60%-nya itu pelaku bisnis gitu. Jadi bagaimana mereka bisa membedakan antara ini kepentingan politik atau kepentingan bisnis? Tapi kan sudah dikeluarkan Perpu Ciptaker bahkan untuk memberikan kepastian bagi pelaku bisnis, ini masih belum cukup. Oke, yang kedua dulu Mbak Livi. Baik. Yang kedua adalah terkait dengan masih ditemukannya begitu ya suap gitu atau korupsi di ekspor impor, terutama tata kelola perdagangan, ya kan. Nah, yang ketiga itu soal badan audit kita yang dianggap tidak independen. Badan audit atau badan pengawas ini bukan hanya BPK, tetapi seluruh badan-badan independen yang berfungsi sebagai check and balances. DPR tadi fungsinya check and balances, Komisi Pemberantasan Korupsi check and balances, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Audit check and balances. Kita ketahui bersama, ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan beberapa juga orang partai politik gitu ya. Nah, lagi-lagi political risk service gitu ya. Nah, ketika tadi Mbak Livi bertanya sudah dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sayangnya Mbak Livi, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan kemudian dianulir oleh MK, disuruh untuk moratorium 2 tahun, kemudian malah pemerintah mengeluarkan perpunya, ini menjadi ketidakpastian bagi pelaku usaha. Ini gimana ceritanya gitu ya? Ketidakpastiannya di mana? Yang pertama adalah begini. Sekarang tujuan kita untuk mendatangkan investor itu yang seperti apa? Apakah investor yang punya standar tinggi, punya standar anti korupsi yang tinggi, negara-negara yang datang dari OECD countries, negara-negara yang mempunyai prinsip-prinsip anti korupsi, semisal Amerika yang punya FCPA, Inggris yang punya UK Bribery Act, atau EU yang punya EU Anti Corruption Principle, atau bahkan G20.
yang kita juga anggota G20 punya standar anti korupsi yang sangat tinggi, atau kita mau mendatangkan investor dari negara-negara yang tidak mempunyai standar anti korupsi yang tinggi. Nah, ini bahayanya. Kalau tujuan kita hanya mendatangkan investor sebanyak-banyaknya dan kemudian pertumbuhan ekonomi kita naik begitu ya. Bahayanya apa? Kalau tidak dijaga dari sisi anti korupsinya, bisa jadi mereka yang datang ke Indonesia itu adalah investor-investor yang memang related to corruption. Itu yang dari luar negeri, belum yang dari Indonesia. Bagaimana domestic direct investment itu juga dikelola gitu ya dengan cara tadi konflik kepentingan, kemudian ketidakterbukaan proses perencanaan, pembangunan, pengadaan, perizinan, begitu Mbak Livi. Tapi kalau tadi Pak Wawan Anda katakan ini kan dari sisi pencegahan korupsinya dianggap pemerintah tidak optimal. Tapi kan kalau kita lihat memang ini yang terburuk sejak tahun 95. Padahal KPK selama ini sudah mengkampanyekan pendidikan anti korupsi, pencegahan korupsi. Artinya semua itu percuma dan tidak cukup kalau nyatanya seperti ini. Ya, saya kira ini juga yang perlu diluruskan ya Mbak Livi, bahwa indeks persepsi korupsi itu bukan hanya tanggung jawab di pundak KPK, gitu, tetapi tanggung jawab semua cabang-cabang kekuasaan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Kalau kita ketahui misalnya eksekutif itu atau yudikatif dia yang terjadi hanya petty sama grand corruption, korupsi kecil-kecilan atau korupsi besar. Tetapi yang bahaya adalah ketika terjadi political corruption atau korupsi politik. Ini yang melibatkan kelindan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena harusnya ketiga posisi ini yang saling berkelindan. Nah, yang berikutnya soal kinerja KPK. Kita ketahui, pasca 2019, tadi IPK-nya kita tertinggi, 40 gitu ya, itu kan masa keemasan dan kejayaan KPK gitu. Tapi setelah revisi Undang-Undang KPK, KPK tidak independen lagi, dan kemudian di bawah kekuasaan eksekutif, meskipun kita bilang bahwa OTT banyak kok, ngurus kasus banyak, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau kita bicara penegakan hukum anti korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai putusan bahkan masuk ke lapas. Bagaimana kita bisa melihat putusan hakim kita terhadap atau putusan pengadilan terhadap anti korupsi hari ini? Sangat-sangat jauh dari harapan masyarakat begitu ya. Rata-rata hanya 2,5 tahun sampai 3 tahun kan. Denda juga yang dibayarkan juga tidak setara gitu. Itu belum lagi potongan remisi dan sebagainya. Makanya saya bilang di lapas itu. Jadi problem pemberantasan korupsi bukan hanya di pundak KPK, tetapi ini butuh satu dirijen, pemimpin negara dalam hal ini, yang melakukan orkestrasi pemberantasan korupsi di 3 sektor tadi secara beriringan, politik, ekonomi, dan penegakan hukum, Mbak Livi. Tapi artinya kan komentar Anda ini mengklarifikasi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang sebelumnya menyebut katanya indeks ini dipengaruhi karena banyak OTT yang dilakukan. Jadi makin banyak OTT, makin banyak kasus terungkap, kemudian ini menyebabkan indeks korupsi kita kemudian jadi makin drop. Ya, secara tidak langsung memang ketika KPK mengurus sebuah kasus begitu ya, atau menangani sebuah perkara, bukan hanya OTT. Semua yang ditangani oleh KPK, bahkan kepolisian dan kejaksaan, dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan, terus kemudian divonis dan masuk kepada lapas, itu menjadi satu rangkaian gitu. Nah, persepsi pelaku usaha itu muncul dari situ, Mbak Livi. Jadi ketika begini, ketika terjadi penyidikan, apakah itu dilakukan secara prominent, ya, hati-hati, dan kemudian tepat, begitu ya. Nah, kemudian penuntutan, bagaimana tuntutan jaksa penuntut umum ini? Nah, kemudian putusan hakimnya gimana? Ada disparitas tidak antara tuntutan dengan putusan? Nah, kemudian saat mereka masuk ke dalam lapas, di lapas ada nggak remisi dan sebagainya. Kita ketahui tahun kemarin banyak gitu ya koruptor yang bebas bersyarat. Bahkan Jaksa Pinangki yang barusan masuk juga bebas bersyarat, Ratu Atut dan sebagainya. Jadi melihat peta CPI ini harus dalam posisi yang sangat kompleks begitu ya. Nggak bisa dipotong satu karena banyak OTT berarti korupsinya banyak. Terus indeks persepsi korupsi turun, nggak begitu. Gitu. Pak Wawan, ini kan kita naik 1 poin aja susahnya setengah mati. Sekarang turunnya bahkan 4 poin. Bagaimana mengembalikan lompatan yang kemudian perlu dilakukan KPK dan juga penegakan hukum antar sektor tadi yang Anda katakan ada 3 sektor untuk kemudian menaikkan angka IPK kita lagi? Ya, kami pernah menghitung pakai metode statistik regresi linear gitu ya, dari tahun 95 sampai dengan tahun 2019 ya, itu kita lebih banyak naiknya kan. Itu regresi linearnya itu sebenarnya naik meskipun lambat, regresinya 0,9 per tahun atau 1 poin per tahun. Nah, artinya kalau kita hanya upaya pencegahan pemberantasan korupsinya begini-begini aja gitu, atau bahkan hari ini mundur ke belakang, ya kita untuk mau setara dengan Singapura yang 83, kita butuh 83 tahun gitu ya. Atau kalau
kita mau sama kayak Malaysia aja 47, ya kita sekarang di angka 34, Malaysia 47, ya 13 tahun. 13 tahun. Jadi perlu upaya yang lebih progresif lagi. Progresif seperti apa? Kalau mau mendatangkan investasi atau paket kebijakan ekonomi, ya dia juga harus bisa mampu mencegah dan memberantas korupsi. Kalau sistem politik kita juga bisa diperbaiki sedemikian rupa, partai politik itu mau direformasi, mau terbuka, donasi politiknya dari mana, selalu mengeluh pilkada, pileg, pilpres itu high cost politik, ya diatur sedemikian rupa, mereka harus terbuka begitu. Pembenahannya harus dari segala sektor. Terima kasih Pak Wawan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.